Shalom umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita tetap semangat untuk semangat membaca Alkitab, semangat merenungkan, dan kita boleh mendapatkan kekuatan baru tiap-tiap hari dari firman Tuhan yang kita terima. Puji Tuhan. Dan sekarang kita sudah sampai kepada kitab Hakim-Hakim 7-9. Kemarin kita sudah berbicara tentang Gideon, dan Gideon adalah salah satu hakim yang dikenal dengan meminta tanda kepada Tuhan. Dan tanda yang kemarin yang kita bicarakan yang terakhir adalah dia meminta, kalau betul-betul itu firman Tuhan baginya, Tuhan memberi tanda, yaitu Gideon meminta paginya dia akan melihat guntingan-guntingan bulu domba yang dia letakkan di atas tanah itu dibasahi oleh embun pagi, dan di atas tanahnya itu kering. Dan itu terjadi besokan paginya, bahkan dia bisa memeras guntingan bulu domba itu, dan air boleh jatuh dari guntingan bulu domba itu. Dan dia meminta sekali lagi, Tuhan sekali lagi memberikan tanda, dan dia meminta tanda yang sebaliknya, yaitu bulu domba itu menjadi kering di atas tanah yang dibasahi oleh embun, dan itu tanah itu basah. Dan itu terjadi sehingga akhirnya dia mendapatkan keyakinan bahwa itu firman Tuhan buat dia. Dan keesokan paginya dia mengumpul semua tentara-tentaranya, dan dia pergi ke dekat mata air Harod, dan mereka berhadapan dengan perkemahan sebelah selatan dari orang Midian, dan mereka berkemah di sana. Lalu firman Tuhan datang kepada Gideon. Kita melihat ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Wow, saudara, padahal kita tahu bahwa orang Midian itu banyak sekali, dan digambarkan dalam pembacaan-pembacaan kita bahwa mereka itu banyaknya seperti belalang, dan mereka itu seperti pasir di laut. Jadi banyak sekali dan mereka sangat kuat. Tetapi Tuhan bilang terlalu banyak. Dan ayat yang ketiga, firman Tuhan selanjutnya, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pergunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Wow, rupanya Tuhan melakukan penyaringan. Penyaringan pertama adalah materi takut. Siapa yang takut disuruh pulang. Nah, memang kalau Tuhan menyuruh umat Tuhan melakukan sesuatu, apalagi peperangan, itu bukan perkara yang mudah. Dan setiap tentara, setiap orang yang siap maju berperang harus betul-betul siap mentalnya, siap tubuh, jiwa, dan rohnya tentunya. Tubuhnya secara fisik, mentalnya adalah yaitu dia takut dan sebagainya. Rohnya adalah itu iman kepada Tuhan, seharusnya kuat. Dan Tuhan mengadakan penyaringan, siapa yang takut boleh pulang. Dan ternyata yang pulang itu lebih dari setengah. Saudara tahu bahwa jumlah totalnya berarti 32.000, dan yang pulang 22.000, itu 2/3 pulang, saudara. Yang tertinggal adalah 1/3, kurang sedikit, yaitu 10.000 orang. Tetapi ayat 4 kita melihat apa yang dikatakan di situ. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Nah, saudara, Tuhan mengadakan penyaringan yang kedua, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, dan dia tidak memberitahukan kriteria penilaian kepada Gideon bagaimana, tetapi dia hanya menyuruh apa yang harus Gideon lakukan. Dan tentu saja Gideon mentaati Tuhan, dan dia menyuruh tentara-tentaranya orang Israel itu pergi turun minum. Dan kemudian Tuhan berbicara kepada Gideon, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jadi di situ Tuhan memberikan kategori untuk mengumpulkan mereka. Siapa yang menjilat
menghirup air dengan lidahnya jadi jongkok dan kemudian menjilat dengan air, dan semua orang yang juga berlutut untuk minum air, berarti kepalanya ke bawah untuk minum air, mereka harus dikumpulkan sendiri. Nah saudara, ini kita melihat ujian yang lebih tinggi dari takut saudara, yaitu soal manner ya saudara. Manner, sikap hidup dari seseorang dan juga tata krama seseorang. Dan saya percaya bahwa ini yang paling mendasar ya terhadap kehidupan seseorang. Bagaimana sikap hidupnya, cara dia berlaku dalam segala sesuatu, termasuk hal yang paling mendasar yaitu minum. Di ayat yang ke-6 kalau saudara baca, dari 10.000 yang tersisa tadi dari 32.000, itu ternyata yang terpilih yaitu mereka yang minum dengan mengangkat air itu dengan tangan mereka dan meminumnya. Itu hanya 300 orang. Itu berarti yang tereliminasi itu 9.700 orang. Wow, yang tersisa hanya 300. Dan ayat yang ke-7 dikatakan di situ, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Nah saudara, kita melihat juga cara Tuhan. Berarti Tuhan memperhatikan kita sampai ke detail kehidupan kita. Dan ini menjadi dorongan bagi kita di hadapan manusia atau tidak di hadapan manusia. Mari kita menjaga diri kita sedemikian rupa sehingga bukan manusia yang kita mencari perkenanan atas hidup kita, tapi Tuhan. Kita mencari perkenanan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Lalu yang 9.700 orang itu akhirnya disuruh pulang oleh Gideon. Dan sebelum mereka pulang, mereka diminta untuk menyerahkan bekal mereka dan juga sangkakala mereka. Dan saudara, kita dapat melihat bahwa dengan 300 ini Tuhan mempersiapkan mereka untuk menghadapi pasukan dari Midian yang dikatakan seperti belalang itu. Dan saudara tahu, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengerti setiap orang, termasuk Tuhan mengerti pemimpin-pemimpin yang Dia angkat menjadi pemimpin. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga mengerti hati Gideon sebagai manusia. Mungkin juga dia memikirkan perbandingan yang sangat jauh. Tetapi pada malam itu akhirnya Tuhan berbicara kepada Gideon di ayat yang ke-9 dari pasal 7 ini. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi Tuhan tidak sampai di situ. Ada kelanjutan di ayat yang ke-10. Coba kita baca. Tapi jika engkau takut turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Dan Tuhan begitu mengerti ketakutan manusia. Dan kalau saya mau bilang, Gideon mungkin bukan takut seperti apa, tetapi dia merasa yakin atau tidak dia dapat melakukannya. Dan pada saat Tuhan menyuruh, Gideon tanpa diharapkan untuk balasan akan firman itu, Tuhan sudah langsung memberikan dia penghiburan. Oke, sekarang kamu turun bersama dengan pura. Kenapa harus bersama pura bujangnya? Kita lihat pada saat pembacaan ayat-ayat selanjutnya bahwa dia harus mendengarkan bahasa percakapan dari orang-orang Midian itu, yaitu orang Midian dan orang Amalek yang bersama-sama di sana. Dan rupanya pura itu mengerti bahasa itu dengan baik. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Gideon melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Lalu kita baca ayat 12, itu menarik sekali, 12 dan 13. Kita melihat ayat 12, adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Wow, luar biasa dibanding dengan 300 orang saja yang dipilih oleh Tuhan. Tapi kita melihat bahwa pemilihan Tuhan adalah pemilihan yang tidak pernah salah. Dan pemilihan Tuhan seringkali di luar logika kita. Tapi kita harus belajar percaya kepada pemilihan Tuhan. Dan kita lihat ayat 13, ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya,
Aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya lah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Wow, mimpi yang sangat luar biasa. Ayat 14, lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Ternyata saudara, apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan umat Tuhan bisa juga terdengar sampai keluar. Dan bahkan janji Tuhan dan apa yang menjadi firman Tuhan kepada umat Tuhan bisa didengar juga oleh orang-orang yang di luar. Dan ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Ayat 15, sungguh-sungguh kita melihat, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, sujud kepada Tuhan. Kita juga belajar percaya. Dan seperti Gideon, dia sujud di hadapan Tuhan, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Saya melihat bahwa Tuhan tahu betul bagaimana cara untuk menghibur, memberanikan, mendorong dan membuat Gideon dapat melangkah maju untuk merebut kemenangan Tuhan. Dan kita tentu sudah pasti bisa menduga apa yang akan terjadi kalau Tuhan yang sudah berbuat, kalau Tuhan yang sudah memerintahkan mereka dan mereka melaksanakan dengan iman dan percaya kepada Tuhan, sesuatu yang besar terjadi dan pasti mereka menang. Dan itulah yang terjadi pada saat mereka mendekat ke sana. Dan saudara ingat bahwa sangkakala yang sudah diambil, sehingga semua mereka pakai sangkakala, dikatakan bahwa satu tangan membawa pelita, satu tangan kanan meniup sangkakala. Dan saudara tahu artinya meniup sangkakala itu memang adalah puji-pujian kepada Tuhan, kebesaran Tuhan. Selain adalah panggilan peperangan untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan kami ada di sini, Tuhan kami ada, Engkau ada perjanjian dengan kami, Tuhan kami perlu Engkau pada saat ini. Nah saudara, pada saat mereka melakukan itu, Gideon membuat 3 kelompok dari timnya, lalu kemudian mereka siap menyerang. Dan saudara, Tuhan mengacaukan orang-orang Midian sehingga mereka lari ketakutan. Mereka bahkan dengan pedangnya sendiri mereka saling mengenai satu dengan yang lain. Dan Tuhan memukul kalah orang Midian di tangan Gideon. Dan itu luar biasa sekali. Dan kita sudah tahu, selalu setelah Tuhan mengangkat satu hakim sedemikian, apalagi seperti Gideon ini, maka akhirnya Israel sendiri merasakan berkatnya, merasakan keselamatan dan keamanan di negerinya. Dan semua orang Israel datang menghampiri Gideon dan meminta dia untuk menjadi raja, untuk menjadi pemimpin mereka. Tetapi Gideon adalah orang yang cukup rendah hati sebenarnya di hadapan Tuhan. Dia tahu dia hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan. Ayat 23 dikatakan, jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Dan inilah kesadaran sebagai orang percaya yang seharusnya ada, bahwa biarlah Tuhan yang memerintah kita. Tuhan memiliki otoritas yang paling tinggi atas kehidupan kita, sehingga kita hanya melakukan apapun yang disuruh oleh Tuhan. Dan ini menjadi pernyataan dari Gideon. Dan dikatakan bahwa Israel sesudah itu aman selama 40 tahun. Lalu pasal yang ke-9 adalah cerita yang baru lagi. Memang adalah cerita dari anaknya sendiri, yaitu Abimelek. Dan dikatakan Abimelek itu anaknya dari hambanya ya, yang orang Sikem itu. Dan kemudian kita melihat bahwa Abimelek mengangkat dirinya sendiri menjadi pemimpin. Dan sudah pasti kalau dia mengangkat diri sendiri menjadi pemimpin, dia tidak diberkati oleh Tuhan. Dan selama pasal 9 ini tidak terdengar sama sekali bahwa Tuhan berfirman. Nah, saudara, kita melihat di sini bersama-sama apa yang sudah dikatakan oleh Gideon, bahwa dia sendiri dan anak-anaknya tidak memimpin. Dan kita tahu bahwa anak-anaknya cukup banyak, ada 70 orang. Dan dikatakan di situ bahwa dia memang banyak istrinya. Saya tidak tahu banyak istrinya
belum dia dipakai Tuhan untuk mengalahkan musuh atau sesudah, tetapi dikatakan bahwa dia banyak istri dan anaknya ada 70. Lalu kemudian Abimelek ini yang itu anak dari salah satu budaknya, lalu mengangkat dirinya menjadi pemimpin bangsa Israel, dan dia mengajak orang-orang Sikem untuk mendukung dia. Tetapi saudara, pada akhirnya kita tahu orang-orang yang sedemikian adalah orang-orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Dan dia juga menggerakkan semua orang-orangnya untuk membunuh saudara-saudaranya yang lain. Dia bermaksud untuk membunuh habis dari saudara-saudaranya, anak-anak dari Gideon. Tetapi masih ada tersisa satu yang namanya Yotam. Dan dia sempat mengeluarkan pada saat dia bersama-sama dengan rakyat untuk mengangkat dia menjadi Raja Sikem. Dan Yotam dengan keberanian akhirnya dia mengungkapkan tentang apa yang seharusnya dilakukan, dan dia menyampaikan seperti kutukan, karena hanya Tuhan yang dapat mengangkat seseorang. Dan itu terjadi. Pada akhirnya juga Abimelek tewas di tangan wanita, pada saat seorang wanita menjatuhkan batu kilangan ke atas kepala dan menimpa ke atas kepalanya. Dan saudara, mari kita belajar banyak soal ini, bahwa Tuhan harusnya memegang kendali atas kehidupan kita dan atas kehidupan anak-anak Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita dapat belajar, dan biarlah kita terdorong untuk hidup memperkenankan Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa Tuhan mengenal kita secara detail, dan Tuhan juga tetap memperhatikan kita, bahkan termasuk seperti tadi penyaringan yang dilakukan oleh Tuhan. Itu luar biasa. Dan marilah kita hidup di hadapan orang atau tidak di hadapan orang, kita selalu hidup menyenangkan, memperkenankan hati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.